Sajennya ini di sini jenengan kencingi waktu Iya, itu. iya. Orangnya itu agak sombong, terus sumbar lah kan apa-apanya tak peke. Baru bilang gitu langsung jatuh, langsung dibawa air. Tergelincir ke sini, Pak? Ya, jatuh ke sini langsung tenggelam, langsung hilang. Ada setan, ada jin, ada itu kurang percaya. Nah, akhirnya beliau itu ada orang masang cok bakal atau sajen dikencingi. Nah, setelah kejadian itu lumpuh 3 bulan dan tak sadar masuk alam gaib. Orang yang mandi setelah melahirkan itu wowong namanya kalau orang Jawa. Wowong, ya. Itu hilang di sini. Hilang. Dan ditemukan di dalam gua. Orangnya di sini, Mas. Yang kerdil, makhluk kerdil. Iya. Jadi di sini adalah tempat makhluk kerdil yang jumlahnya banyak ya, Pak ya? Banyak. Banyak sekali ya, Pak. Semuanya itu tidak berbusana dan ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, resik-resik. Nah, dan nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Oh, di area sini. Iya. Ya ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa semuanya, saat ini saya berada di Dusun Kedung Rumpit, Desa Sumengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama Pak Kandam. Iya, Pak Kandam. Iya. Pak Kandam ini beliau pernah mengalami kejadian mistis, yaitu masuk ke alam gaib dan sakit selama 3 bulan, sakit lumpuh. Setelah beliau ini nyeludak, yaitu mengencingi sesajen ukur rampe untuk disajikan leluhur atau demit, gitu bahasanya. Tapi kejadiannya dulu ya Pak Kandam ya? Ya. Dulu sebelum pembuatan jembatan ini ya? Ya, belum. Mulai meletakkan batu, duduk pendasi gitu. Duduk pendasi, pembuatan jalan ini. Itu sajennya di mana Pak yang jenengan kencingi? Di tempat yang pohon tidak bisa besar ini. Oh, pohon nggak bisa besar? Ya, ini sudah entah 20 tahun, entah 26 tahun. Ya, tidak bisa besar. Selama 26 tahun, pohon Ya. jaranan kalau nggak salah Ya, ini kayak jaran. jaranan. Dan di situ ada apa Pak? Bekas jembatan lamanya? Itu. Bukan, ini pagar, terus orang jatuh nyarut ini. Oh, jadi sajennya ini di sini jenengan kencingi waktu itu? Iya, Mas. Nah, nanti ceritanya bisa disampaikan sambil jalan. Dan di lokasi ini ternyata juga ada sebuah tempat yang mungkin merupakan peninggalan era peradaban. Katanya ada batu yoni atau lubang. Itu di sebelah mana Pak Kandam? Sebelah sana. Kita bisa melihat nggak? Ya, bisa. Yuk kita ke sana Pak. Kita lihatkan dulu ke pemirsa semuanya, ke penonton. Kenapa kok tempat ini angker dan kenapa titik punden sajen itu ditaruh di situ? Karena memang di sini ada jejak peradaban. Nah, itu sungainya di dalam ya Pak ya? Iya. Oh, seperti itu ya. Sungainya. Pak, ini sumber Pak yang di sini Pak Kandam. Saya melihat di sini kok ada seperti air terjun itu Pak. Nah, itu pembuangan dari pertanian Getas, Tampung Rejo. Pak Kandam, ternyata di tempat ini juga pernah ada kejadian. Ya. Anak yang hilang atau kelelep. Ya, orang kelelep ngambil anaknya tapi orangnya itu agak sombong, terus sumbar lah kan apa-apanya tak peke. Nah, baru bilang gitu langsung jatuh, langsung dibawa air. Langsung dibawa arus? Langsung dibawa. Jadi ngambil anak pohon lo yang ada di sana itu Pak? Iya, yang ini. Oh, di situ. Iya. Diambil untuk bonsai? Iya, untuk bonsai. Setelah itu sumbara lah seperti ini, nggak apa-apa gitu. Akhirnya tergelincir ke sini Pak? Iya, jatuh ke sini langsung tenggelam, langsung hilang. Langsung hilang? Langsung hilang. Tidak ngambang, tidak bisa berenang ya? Mungkin ya? Katanya bisa, tapi sudah menantang yang di sini. Gitu. Langsung tenggelam. Terus sombong lah gampangan Ya. nantang gaibnya yang ada di sini. Yuk Pak, kita ke sana, ke Lumpang. Ya. Watu Lumpang. Tempat ini sangat angker menurut Pak Kandam. Dan nanti kita akan ditunjukkan tempat-tempat di mana kerajaan gaib atau kerajaan siluman yang pernah menghukum Pak Kandar ini selama 3 bulan di alam gaib. Lewatnya mana Pak? Gak bisa ya? Terlalu rimbun ya Pak ya? Nah gini aja, karena terlalu rimbun takutnya juga ada ular, kita langsung menuju ke tempat paling angker yang jenengan maksud kerajaan gaib itu. Nah, kita sudah sampai di lokasi yang dimana di area sini adalah tempat yang paling keramat menurut Pak Kandam. Iya. Jadi merupakan sebuah
kerajaan siluman atau kerajaan jin. Dan di lokasi inilah Pak Kandam mengalami kejadian-kejadian mistis yang dimana beliau ini pernah gimana Pak? Dihukum selama 3 bulan gitu. Iya. Coba Pak Kandam sedikit disepil, menghadap ke sini Pak. Iya. Diceritakan. Jadi awal menginjingi apa namanya? Cok bakal, sajen. Gimana Pak? Coba sampaikan di sini. Gini, ini tempatnya yang ngajak saya mau apa? Ke lokasi bangunan pembuatan jembatan gitu loh Mas. Terus ada sejajen itu kita kencingi. Orangnya pulangnya ke sini, tapi ndak jelas rumahnya di mana kurang jelas sayang. Tapi ngelumpuknya di sini. Ngumpulnya di sini. Iya, ngelumpuknya di sini. Jadi yang jenengan alami di alam gaib itu di sana jenengan sering didatangi beberapa makhluk kerdil. Iya. Yang semuanya itu tidak berbusana. Tidak berbusana. Nah, telanjang semua. Dan selama kejadian 3 bulan hilang itu jenengan dihajar Pak ya? Iya, dihajar sama alang-alang jalan-jalan itu. Pakai ilalang, seperti kakinya. Iya. Pak Kandam, kalau yang sebelah kanan itu kan ada eprik, ya pohon apa itu Pak? Beringin itu. Oh beringin ya. Dan ada juga ada sumber. Ringin. Di sini apa menurut kesaksian warga sini tempat ini yang sering mengalami suatu kejadian aneh atau gimana gitu? Yang di sini itu yang pedepoannya tempatnya istirahat yang namanya Bajul Putih. Ya ini. Bajul Putih. Bajul Putih. Tapi tidak pernah tahu yang orang alam-alam di sini. Kalau orang jauh sering kejadian tahu. Tapi tidak mau dilihat, tidak mau. Cuma selintas jalan. Lewat. Iya lewat. Jadi munculnya buaya putih itu dari sini. Dari ini. Pohon ringin, ya ringin ini ya. Iya. Terus jalan ke arah sungai sana. Iya ke sungai. Tapi cepat jalannya. Ini Mas tempatnya apa? Lokasi pundennya. Oh lokasi pundennya sini? Ya di sini. Di sini. Tapi kurang tahu aslinya makamnya, tempatnya orangnya di mana. Kurang tahu entah di sini, entah di sini. Tapi kalau ada orang lain di sini tempatnya. Ada orang lain itu pripun Pak? Orang ya seperti yai yang orang pintar-pintar itu loh. Oh di sini tempatnya, bukan di sebelah sana. No. Orang Sidik Paninggal lah, ya. Seperti itu ya. Nah Pak Kandam, jadi ketika jenengan mengalami kejadian masuk ke alam gaib yang lumpuh selama 3 bulan itu kan, jenengan juga pernah melihat sebuah goa yang tembus sampai Mojosari. Iya, gitu. Itu di lokasinya di mana? Di sana, Mas. Agak turun di sana? Ya, agak turun. Boleh kita ke sana, Pak? Ya, kita lihat, kita tunjukkan ke pemirsa semuanya di mana lokasi yang ada gua tembus sampai berpuluh-puluh kilometer jauhnya. Dan tidak jauh dari tempat ini adalah masjid ya, Pak ya? Iya, masjid. Itu masjid juga bekas balai desa mungkin kalau tidak salah. Iya. Mbah Hamid, Mbah Putune, Mbah. Nah, ini Pak Kandam ini agak nggak nyeludak sekarang. Kalau dulu beliau ini apa Mbak? Tidak percaya gaib ya Pak ya? Ya tidak percaya. Kalau ada setan, ada jin, ada itu kurang percaya. Tidak percaya gaib, tidak percaya setan. Akhirnya beliau itu ada orang masang cok bakal atau sajen dikencingi. Nah setelah kejadian itu lumpuh 3 bulan dan tak sadar masuk alam gaib. Dan dihajarlah sama bangsa jin di alam gaib itu. Iya. Setiap hari dicambuk pakai rumput ilalang ya Pak ya? Iya. Kalau buaya putih itu turun dari sana, iya, ke arah sungai sini, berarti iya. Sungai ini juga bukan bisa dibilang sungai wingit, angker ya. Angker, ya. Ada kejadian apa Pak di sungai ini? Pernah warga sini mengalami apa gitu? Sering ada orang wowong, kalau orang Jawa hampir bayi terus melahirkan. Terus mantun-mantun mandi di sini wowong hilang ya, hilangnya orang sini, orang Doropit, hilangnya masuk ke gua Kedung Rupit itu yang sebelah barat kali itu. Jadi orang yang mandi setelah melahirkan itu wowong namanya kalau orang Jawa. Wowong, ya. Itu hilang di sini. Hilang. Dan ditemukan di dalam gua. Iya, di dalam gua. Di sini ada buaya putihnya Pak ya. Ada buaya putih. Dan gaib loh Pak itu mungkin Pak ya. Ya gaib. Oke. Oke Pak, ke sebelah mana Pak? Yang gua itu. Bisa nggak kira-kira jalan? Bisa, ini ada jalan. Sangat terumbu ya Pak Kandam. Kelihatannya sih tenang Pak sungai ini Pak ya.
kelihatannya. tapi menghanyutkan. Makanya ada filosofi atau pepatah, air tenang itu menghanyutkan. Iya. Nah ini di sini ini. Mbah Hamid, Mbah putune Mbah. Pak Kantam tadi nggak pakai sepatu ya? Enggak. Orangnya di sini, Mas. Ah, Yang kerdil, makhluk kerdil. iya. Ini di Oh, dalam masuknya ke listrik. sini. Ini rendeng ketiga, enggak bisa apa itu, enggak bisa habis airnya. Oh, selalu sumber ya. Sumber. Jadi di sini adalah tempat diduga Pak Kantam ini melihat makhluk kerdil yang jumlahnya banyak ya Pak ya? Banyak. Banyak sekali ya Pak. Semuanya itu apa tidak berbusana dan ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng, resik-resik. Nah, dan nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Resik-resik kata Pak Kantam. Resik-resik. Wajahnya resik-resik katanya. Di mana Ini Pak? sih, Mas. Guanya Pak? Lupa. Ah, ini gila. Bukan sampah mendukur, Pak. Oh, di area sini. Iya. Awas Pak, jangan minggir-minggir Pak. Enten matokane tambangan. Mungkin cek kalau tinggal ini, Mas. Tapi nggak kelihatan gua tuh Pak. Kelihatan cuma apa enggak dalam? Oh, terowongan. Enggak dalam. Itu bisanya di shot dari seberang sana harusnya Pak. Enggak, nanti dulu. Nyatanya, Nanti kalau dulu. dari sini nggak kelihatan. Nanti dulu, saya masih paham. Oh, bukan. Berarti ini, Mas. Mana Pak? Ya, ini. Oh, itu. Berarti dari sungai sana kelihatan Pak. Enggak, sini. Sebelah Di situ? bisa, bisa. Oh, iya, Mas, ini. Ya, Mana Pak? masuk sana. Ya, dari Ya. sana kan? Ya. Oke, kita ke sana ya, untuk semuanya ya. Di mana Pak? Lokasi Ini. banyak? Ini. Di sebelah sini. Ya, ini. Hanya celowokan gitu Pak ya? Iya, kelihatannya. Tapi kalau apa orang sadar, kalau enggak sadar ya seperti dulu. Anda bisa disampaikan waktu jenengan mengalami kejadian masuki gua. Nah, di sini ada gua yang ternyata kalau dilihat dari mata telanjang dengan mata telanjang nggak kelihatan Pak ya. Ya. Tapi di sisi gaibnya gua ini berkilo-kilometer jaraknya. Iya. Itu gimana Pak jenengan pengalaman masuk gua ini Pak dulu Pak? Yang kalau di sini tuh Mas, waktu saya sakit itu lebar ya rawesi. Nah, guanya itu kalau buat jalan ya kira-kira sampai antaranya Tampung Rejo sampai daerah Mojosari. Itu luas, tapi rawesi, nggak ada orang jalan, tapi yang jalan ya cuma orang telanjang-telanjang itu sama saya sama Pak Kantam itu waktu sakit. Terus kalau saya sudah sembuh, nanti kalau saya sudah sembuh kita lihat di mana sih tempatnya, ada apa enggak. Nah, tapi ternyata kelihatannya itu sudah tertutup, nggak ada. Waktu jenengan sakit itu masuk gua itu keadaan bersih banget Pak ya? Bersih semua. Pasir, dalamnya pasir atau batu-batuan gitu Pak? Pasir, resik pasir. Pasir. Batu satu enggak ada. Rawesi ini. Terus ketika sadar jenengan ingat-ingat lokasinya ternyata di sini. Iya. Ya. Dan guanya nggak ada gitu ya? Ya kalau dilihat apa sekarang sudah sembuh, ternyata cuma nyumpleng gitu dong. Nyempleng gitu ya. Nyempleng, Tapi ya. gaibnya di sini pemirsa semuanya ini adalah gua. Wah. Sangat panjang dan luas gitu. Ya ini Mas. Dan ini air terjun yang kelihatan dari sana tadi Pak, sana Enggak, itu. ini dari sumber ini pohon ini. Beda ya? Iya, Enggak beda. yang sana itu Pak, yang Itu. sana itu. Yang kelihatan dari jembatan. Ya itu, Oh itu. itu. Yang katanya di sini juga ada orang yang kecebur, padahal orangnya bisa berenang tapi tidak bisa selamat. Ngoten nggih Pak Kantam ya? Ya Mas, ya. Pak, kita nyari tempat yang adem, kita lanjutkan obrolan kita mengenai kisah jenengan ketika masuk alam gaib itu. Iya Mas. Apakah masih ada tempat lain yang ingin ditunjukkan ke kami? Sudah Sudah ya? Sudah. Pak, kita sampai di lokasi yang awal tadi, yang saya tadi sempat ingin tanya. Selain jenengan yang mengalami kejadian mistis di tempat ini, adakah warga sini yang juga mengalami kejadian serupa Pak? Gini, tapi bukan penduduk sini. Nggih. Penduduk orang luar dari Tampung yang apa tahu kelihatannya ada buaya putih, tapi cepat jalannya ya cepat. Dilihat cuma sekilas ada gitu, langsung nyebur ke sungai. Terus katanya juga saya mendengar kabar ada 2 orang yang kelelep
satunya bisa tertolong dan satunya tidak. Itu diduga juga apa ya, dibawa buaya putih tersebut. Bapak tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Tapi dengar. Ya benar ada yang namanya Bapak Magsrib. Lah itu yang orang jualan tempe itu sama entah orang mana itu di belakangnya. Yang satu itu bisa ditolong, yang satu tidak bisa ditolong, langsung hanyut gitu. Dua orang itu sekaligus dua orang. Sedang apa kok hanyut di sungai itu mereka? Takut sungainya besar terus hujannya deras gitu, takut malah kecebur sungai gitu. Takut itu pas mandi atau apa? Enggak, cuma jalan takut. Waktu itulah jembatannya bukan cor-coran, Mas. Oh, sebelum dibangun jembatan itu? Sebelum masih geladak. Masih gitu. geladak. Kalau apa ada hujan deras, angin enggak goyang gitu ya, malah takut, malah jatuh. Karena melewati jembatan yang kena angin, goyang-goyang, itu ketakutan di atas jembatan. Akhirnya dua orang itu terjatuh. Dan yang satu selamat, satu tidak. Di sini ya Pak ya, yang diduga ya. Nah, ini adalah kerajaannya buaya putih kan gitu Pak Kandam ya? Ya tempatnya gitu. Tempatnya ya. Tempatnya. Jadi Pak Kandam ini yang pernah benar-benar setelah mengencingi sajen itu kan langsung lumpuh ya Pak ya? Ya. Itu berawal dari apa Pak? Coba disampaikan lagi Pak. Ya gini, ada pembangunan jembatan baru. Nah warga saya itu namanya orang tua orang Kedung Ropet, Pak Polo gitu, orang pintar. Terus bawa sesajen gitu, terus saya tidak percaya sesajen itu apa. Terus kita kencingi itu waktu penduduk jembatan itu mulai jam 2 lah gitu, jam 2 sore. Terus saya setelah ngencingi itu hampir setengah 6 gitu ya, maghrib gitulah. Terus saya langsung pulang, langsung sakit. Nggak bisa jalan ya gara-gara gitu. Saya mulai awal mulai pulang langsung dihajar sama alang-alang seperti rumput tapi lembut, alang-alang itu. Nah itu waktu itu saya kurang percaya sama sesajen itu. Ternyata sesajen itu makanannya orang apa? Bangsa jin ya? Bangsa orang gaib. Nggak bisa dilihat. Kalau waktu sakit ya tahu juga, tapi gitu orangnya itu antaranya 6 sampai 8 itu enggak mau bicara, bahasa isyarat ke sana. Cuma tangan ini yang dibuat itu, orangnya enggak pernah bicara. Kalau ngejak saya mulai Dam Newon sampai Pengilon Jatirjo, mulai sana nyampe kembali lagi ke Newon lagi. Tapi jalannya di bibir sungai terus. Tapi kelihatannya waktu sakit itu kelihatannya airnya itu sedikit, cuma sebelah kanan kirinya itu lumut gitu. Tapi dibuat jalan bisa. Sambil jalan sambil seperti ilalang tadi. Kalau enggak mau jalan, kalau saya sudah capek istirahat diswebeti sama alang-alang. Itu selama 3 bulan ya Pak? Selama 3 bulan. Bahkan pakai pakaian pun, pakai baju pun nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi semua makhluk jin yang ada di area sini itu setiap hari itu datang ketika malam hari ke rumahnya kan? Iya, malam hari. Dan paginya kembali lagi ke tempat tadi yang Nyenan tunjukkan tadi yang banyak pohon talas dan ada sumbernya itu. Dan selama 3 bulan lumpuh, akhirnya jenengan dengan pertolongan orang pintar akhirnya sembuh. Bisa sembuh dan sehat kembali. Setelah sembuh, jenengan niteni tempat-tempat yang pernah jenengan datangi waktu hilang di alam gaib itu ya Pak ya? Nah, sehingga yang awalnya dulu Pak Kandam ini tidak percaya gaib, tidak percaya setan, sekarang sudah nggak nyeledak lagi Pak? Enggak berani, sudah takut. Sudah takut. Jadi punya efek jerat juga setelah masuk alam gaib ya? Iya. Pasti itu ada teman-teman ada orang gitu, ada setan, ada jin itu pasti ada. Tapi waktu saya belum mengencingi sesajen itu saya tidak percaya. Terus saya sudah sakit itu, oh iya ada. Ada. Baru yakin bahwa setan itu memang benar-benar ada. Yang awalnya nggak percaya setan ya Pak? Nggak percaya.
Nggak percaya. Oke Pak Kadam, karena ini sudah terdengar suara azan zuhur, jadi untuk tangan ini saya akhiri sampai di sini dulu. Pak Kadam, terima kasih. Jenengan sudah berkenan mengantar kami belusukan ke tempat-tempat yang sakral yang pernah jenengan lihat di alam gaib yang ada di area sekitar sungai ini. Iya. Mungkin panjenengan sehat selalu dan semoga tidak nyeludak lagi ya Pak. Iya. Sudah tidak berani, sudah takut. Nah, tersuwun. Dah, pemirsa semuanya, inilah sebuah lokasi yang kalau dilihat dari kasat mata ya, mata telanjang ini seperti tempat biasa, hanya pohon beringin dan sungai-sungai biasa. Namun di sisi gaibnya tempat ini sangat sakral. Tidak boleh sembarangan lah intinya di tempat ini. Tidak boleh cobrio, tidak boleh sombong dan lain sebagainya. Sebenarnya gaib itu ada. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.